nanti kosong, nanti punya kamu. Dari kamu. Iya, yang punya kamu nanti ada live-nya, bisa di-share. Atau kamu lihat nanti yang punya yang lain. Oke, kita sudah live sekarang. Selamat malam semuanya, selamat malam untuk Pak Tarigan. Selamat malam, Randy. Kita kembali lagi di Gemsong Live Program pada malam hari ini, hari Minggu, 21 Februari 2021. Pada malam hari ini kita kembali berbincang-bincang atau berdiskusi mengenai tentang visa imigrasi ataupun hukum di Korea. Jadi buat teman-teman yang sedang menyaksikan di selang perbincangan kita, apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan apabila ingin bertanya tentang lebih spesifik lagi, mungkin bukan di acara ini mungkin bisa tinggalkan inbox di Facebook kami, atau boleh langsung menghubungi di nomor WhatsApp Facebook, nomor WhatsApp Gemsong. Oke, langsung saja kita langsung mulai perbincangan kita. Mungkin saya mulai dari yang update terbaru kali ya. Update terbaru dari yang mungkin teman-teman juga sudah banyak baca di sosial media, itu mengenai kerja musiman khususnya bagi untuk pemegang visa E9 yang sekarang ditunda kepulangannya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung atau masih banyak pertanyaan tentang ini, apa bedanya dengan visa E8, lalu sistem prosesnya kerjanya ini caranya seperti apa, lalu nanti dikasih visanya apa. Nanti dalam 1 jam ini kita akan membahas tentang topik ini. Jadi untuk pekerja musiman yang sekarang ini lagi baru-baru diumumkan oleh pihak imigrasi, khususnya untuk visa E9, visa E10, lalu ada visa F1, F3, dan H2 ya. Dan khususnya untuk mungkin bagi banyak teman-teman yang mungkin visanya E9 yang mungkin berminat untuk program kerja musiman ini, mungkin kita bisa berdiskusi atau mengklarifikasi tentang apa bedanya ini dulu sih dengan visa E8. Karena yang saya dengar, saya baca di manualnya itu ternyata visa ini nanti kalau misalkan orangnya itu mengajukan, bukannya dikasih visa E8, tapi dikasih visa J1 namanya. Nah, ini mungkin yang banyak teman-teman banyak, loh itu kan katanya visa J1 tidak untuk bekerja. Nah, mungkin kita bisa mulai mengklarifikasi seperti apa bedanya. Mungkin silakan dari Pak Tarigan kalau mau untuk komentar mengenai kebijakan terbaru ini. Ya, terima kasih Mas Randy. Ketemu lagi nih. Teman-teman, ini kita juga senang bisa mengupdate beberapa informasi. Walaupun mungkin sebagian juga teman-teman itu sudah membaca di berita atau di blog atau mungkin di Facebook dari beberapa sumber. Nah, ini memang ada kebijakan yang kita lihat itu tanggal 15 April, 15 minggu lalu ya. Iya, minggu lalu. Itu diposted di websitenya Kementerian Kehakiman di Korea. Nah, di situ diumumkan kepada para pemegang visa E9 dan E10 yang sudah habis masa izin tinggalnya di sini atau kontraknya dan ingin pulang, ya. Tetapi ada hambatan karena misalnya masalah ketersediaan transportasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa program EPS dengan visa I9 ini, ya, ini bukan hanya dari Indonesia saja, ada 16 negara. Nah, beberapa negara itu benar-benar memang penerbangan langsung ke Korea itu ditutup. Artinya negaranya menutup dan Korea juga tidak menerima penerbangan langsung. Sehingga bagi teman-teman pekerja E9 dari negara tertentu,
ya, yang ingin pulang ke negaranya, itu pesawatnya nggak tersedia. Atau kalaupun misalnya tersedia, itu ongkosnya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Sehingga itu sangat memberatkan bagi para pekerja asing dengan visa S9 atau S10 yang ingin pulang ke negaranya, tetapi ketidaktersediaan. Nah, oleh karena itu, pemerintah Korea, kalau sudah masa tinggalnya habis, terus dia mau diapain? Sementara visa S9-nya sudah berakhir. Nah, inilah yang disebut dengan satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Korea. Bagaimana memperhatikan kondisi pekerja migran S9 ini yang mau pulang tapi belum bisa. Maka dilihat juga ada satu kebutuhan lain. Sementara ini kan kita sudah sempat juga sebutkan di dalam tulisan saya juga, ada kebutuhan yang mendesak juga bagi sektor-sektor tertentu, khususnya pertanian dan perikanan. Yang mana untuk sektor ini ada program pekerja musiman dengan E8. Ya. Sementara program ini sudah dibuka, tetapi karena masa pandemi ini tidak bisa berjalan. Artinya dari negara-negara yang ingin mengirim pekerja untuk E8 pun tidak bisa. Jadi ada kebutuhan, sementara ada tenaga kerja yang sudah sebutannya bekerja di Korea ini, yang masih dalam masa tunggu. Ya, jadi ada sumber daya, ada kebutuhan, ibaratnya seperti itu. Nah, pemerintah Korea mencoba mematchkan ini dengan menawarkan kalau ada yang berminat. Jadi ini bukan suatu kewajiban bagi para pekerja S9, tetapi daripada menunggu, ya belum tahu kapan harus pulang, maka pemerintah Korea memberikan satu solusi. Jadi solusi win-win. Ada kebutuhan di sektor dari sisi pemerintah Korea, karena ada kebutuhan di industri pertanian dan perikanan. Sementara warga asing yang ingin pulang, mantan pekerja dari pemegang visa E9 dan E10, itu belum bisa pulang. Nah, ini yang ditawarkan bagi mereka yang kesulitan untuk pulang pada saat ini dan masih dalam masa tunggu, itu ditawarkan mereka bisa mendaftarkan diri ya ke Goyong Center ya. Nah, jadi ada prosesnya yang di sana bagi yang berminat. Ini menarik untuk dilihat. Nah, kemudian karena sebenarnya visanya ini adalah visa dalam masa tunggu, jadi tidak ada visa lain yang harus diberikan. Ya, maka ada kategori di dalam di keimigrasian Korea itu kategori visa lain-lain yang disebut dengan kategori visa J1, J1. Jadi visa J1 itu adalah visa kategori lain-lain. Ya. Kalau visa E misalnya itu visa kategori untuk pekerja. Ya, makanya E1, E2 sampai dengan E10. Nah, itu kategori pekerja. Ya. Nah, sedangkan kategori misalnya pelajar atau investor itu ada lagi D. Gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya visa untuk permanen, ya, resident. Ya. Ada lagi kategori F-nya. Kemudian ada kategori A untuk diplomat. Nah, untuk visa kategori lain-lain ini ada bermacam-macam. Dalam pertemuan yang lalu juga kita sempat bicara, ada visa J11, J12, J15, J16, sampai J111. Nah, untuk mengakomodasi teman-teman yang tertarik untuk bergabung di sektor pertanian, sementara waktu menunggu pulang, maka diberi kategori J1. Nah, kita belum tahu kategori J1 apa ini, karena ini menariknya. Kemarin kita sempat juga confirm ke imigrasi, tapi dari pihak petugas belum bisa memberi konfirmasi. Tetapi yang jelas adalah diberikan visa kategori lain-lain. Ya. Jadi sifatnya sementara, darurat. Ya, jadi visa darurat itu. Sehingga ini bukan dianggap sebagai visa kerja juga, tapi sementara waktu. Ya. Nah, ini yang membedakan dengan visa E8. Karena visa E8 memang dari awal didesain untuk pekerja musiman. Nah, walaupun sebenarnya secara esensi pekerjaan sama, tetapi karena dari sumbernya berbeda, satu karena kedaruratan, satu memang karena dari awal memang didesain untuk pekerja musiman, maka jenis visanya berbeda. Nah, oleh karena itu, yang menjadi catatan adalah karena pemerintah Indonesia sendiri
khusus berkaitan dengan pekerja musiman ini kan sudah memberikan warning dari Kementerian Tenaga Kerja dan tidak merekomendasikan. Karena beberapa pertimbangan yang kita juga sudah sempat diskusi dan di dalam video channel saya ya, di Advokat Indonesia di Korea itu saya membahas mengenai visa E8 dan kenapa pemerintah Indonesia khususnya dalam kategori ini dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja tidak merekomendasikan. Pertama karena aspek perlindungan pekerja sendiri di sektor pertanian dan perikanan ini memang cukup memperhatikan dan pemerintah sadar akan hal itu. Kenapa? Karena waktunya singkat. Kemudian ini bukan lagi kelanjutan dari visa E9 ya, walaupun nanti teman-teman punya visa E9 sebelumnya, dengan kategori visa J1 ini mereka hanya mendapat perlindungan minimum. Ya, perlindungan minimum bisa dapat upah minimum gajinya, tetapi asuransi yang terkait dengan kesehatan, ya, mungkin asuransi kecelakaan kerja, ini di range sendiri. Nah, sementara ini waktunya singkat, hanya berlaku 30 hari atau maksimal 5 bulan. Nah, ini yang kita dapat informasinya terkait dengan tawaran baru bagi pekerja migran yang pemegang visa E9 dan E8 yang belum bisa pulang. Nah, ini menarik. Apakah pekerja migran dari Indonesia bisa mengajukan hal ini yang sudah Mas visa? Nah, karena apa? Karena sebenarnya tidak ada halangan bagi teman-teman pemegang visa E9, E10 yang sudah habis masa kerja, tinggal pulang ke Indonesia kan? Karena penerbangan juga ke Indonesia nggak ada masalah. Nah, oleh karena itu belum dicoba, tetapi secara prinsip tadi sudah kita jelaskan bahwa ini sebenarnya ditujukan bagi mereka yang kesulitan untuk pulang ke negaranya. Itu ya mungkin kita update seperti itu ya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan langsung dari Pak tadi kan tentang kebijakan baru ini. Jadi sebetulnya kebijakan baru ini memang bisa dibilang mungkin sama ya dengan visa E8 itu, tapi dikhususkan untuk visa E9 yang sekarang ini tidak bisa pulang atau karena alasan tertentu mereka tidak bisa pulang, maka dikasih kebijakan khusus seperti ini. Dan betul sekali. Jadi ini adalah kita nggak, karena begini, ini kan pekerja musiman. Ya, jadi pekerja untuk sementara waktu. Nah, visanya bisa dari yang aslinya itu ada 3 berarti sekarang. Misalnya C4. Awalnya kan C4 tuh. Nah, kalau kurang dari 90 hari maka dapat visa C4. Nah, kemudian kalau lebih lama lagi maka dia dapat visa E8. Nah, sekarang diberi kesempatan bagi pemegang visa J1 yang berasal dari pemegang visa E9 dan E10 juga bisa masuk. Jadi ada 3 sumber sekarang untuk pekerja musiman. Sehingga E8 itu hanya salah satu sumber dari salah satu jenis visa untuk pekerja musiman. Nah, jadi yang kalau misalnya apakah ini sama? Ya, ini adalah pekerja musiman. Apakah sama visanya? Enggak, karena yang visanya berbeda, tapi pekerjaannya sama. Ya. Nah, jadi ya teman-teman tadi ya harus hati-hati untuk itu. Ya. Iya. Jadi ini tapi sekali lagi ini tidak untuk semua pemegang visa E9 yang masa tinggalnya sudah selesai, maka otomatis bisa mengajukan. Ini tidak perlu diperhatikan kalau ini khusus untuk orang yang sudah menerima konfirmasi dari imigrasi mengenai penundaan kepulangannya. Betul. Dan pulangannya tidak semua, jadi bisa diperhatikan soal itu. Lalu mungkin dari orang dari teman-teman yang mungkin masih agak bingung tadi kan dari awal bilang kalau kita pernah berdiskusi mengenai visa J1 juga, yang dulunya memang visa J1 itu kami mengatakan bukan visa bekerja. Nah, tapi untuk kali ini seperti tadi yang Bapak tadi kan bilang akan dikasih visa J1. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bingung awalnya kenapa yang awalnya visa J1 yang tidak diperbolehkan untuk bekerja ini kok malah dikasih ini untuk
bekerja musiman. Betul. Ah, Nah, ini jelas. Jadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan di awal, kategori visa G1 ini itu kan untuk visa lain-lain. Ketika tidak ada kategori yang lain untuk mengakomodasi sesuatu, maka dikeluarkan G1. Nanti dikategorikan G1 1, mungkin 15, gitu ya. Jadi memang untuk kategori G1 ini bukan untuk bekerja dari awalnya. Nah, ini pun kan sebabnya kedaruratan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi awal, visa G1 ini diberikan khusus untuk kedaruratan. Misalnya visa G1 1, itu orang diberikan visa itu karena dia dalam kedaruratan sedang dalam perawatan kesehatan, ya kan? Nah, masa periode waktunya kapan diberikan? Nah, ini pun orang yang sekarang yang diberikan kesempatan untuk bekerja ini adalah karena darurat, nggak bisa pulang kan? Jadi dasarnya itu karena nggak bisa pulang ke negaranya, maka diberi visa G1 kategori katakanlah G1 mungkin 12, ya. Nah, tetapi dia diberikan izin untuk bekerja sementara. Sama seperti misalnya visa G1 15. Ya. Orang yang mengajukan misalnya mengajukan permohonan untuk jadi pengungsi, ya, atau yang misalnya juga visa G1 16 dalam kasus mereka mengalami persoalan mengenai masalah kemanusiaan. Nah, itu visanya tetap visa G1 itu untuk kemanusiaan dan untuk mengajukan aplikasi status imigran sebagai pengungsi, tetapi mereka bisa bekerja dengan ada tambahan lagi izinnya. Jadi basisnya seperti itu. Sehingga kalau kita menyebutkan dari awal bahwa ini memang bukan visa bekerja, memang bukan. Karena memang ini adalah karena kedaruratan. Tetapi kalau mereka berada darurat di sini, terus mereka mau makan apa? Sama kan? Sama seperti orang masa tunggu visa E9 dan E10 ini, mereka mau pulang ke negaranya belum bisa. Nah, bukan karena kesalahan mereka. Nah, tetapi pemerintah melihat hal itu. Ya sudah dikasihkan visa ini dalam masa tunggu ini, kemudian di-match-kan dengan kebutuhan sektor perikanan dan pertanian. Jadi ini adalah kebijakan. Sehingga memang waktunya ini hanya minimum. Dan setelah nanti masa pandemi mungkin nggak ada jenis visa ini. Ya kan gitu. Nah ini yang mungkin harus dijelaskan kepada teman-teman. Jadi jangan ada kebingungan bahwa visa G1 ini memang bukan visa bekerja, tapi karena kedaruratan. Nah karena kedaruratan ini, tetapi ada juga kebutuhan, ini menjadi kebijakan di-match-kan. Sehingga teman-teman bisa juga melakukan pekerjaan untuk masa waktu tertentu karena kondisi COVID seperti ini. Ya, pengecualian situasi. Ya. Ya. Oke. Jadi bisa dibilang jiwanya ini memang jiwa untuk kedaruratan dan kebetulan memang dikasih ya istilahnya gampangnya izin kerja untuk tapi di sektornya ini kebetulan sama dengan visa E8 yang khususnya untuk pekerja musiman itu. Untuk pekerja musiman. Ya. Oke, mungkin untuk teman-teman nah, untuk visa yang 8 juga menarik dibicarakan. Jadi sebagian beberapa teman juga mempertanyakan hal itu. Jadi memang pemerintah Indonesia mengambil posisi dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI ya, dari akhir bulan Desember kemarin juga dari BP2MI sudah memberikan warning bahwa ini bukan sesuatu yang direkomendasikan dan tidak cocok. Ya, bahasanya begitu. Nah, kemudian ditindaklanjuti dari kementerian yang terkait dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja sebagai lembaga, sebagai kementerian yang memang bertanggung jawab untuk kebijakan ketenagakerjaan secara keseluruhan di Indonesia. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, kok nggak dilarang sekalian gitu? Nah, ini kan menarik. Nah, persoalannya adalah karena ini melibatkan langsung antara Pemda dengan Pemda. Nah, oleh karena itu jalur komandonya itu nggak ada langsung dari Kementerian Tenaga Kerja ke Pemda. Nah, kalau Pemda mau melakukan misalnya katakanlah interaksi dengan Pemda yang lain di luar negeri, itu jalurnya melalui kewenangannya Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan melalui tentu Kementerian Luar Negeri sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk hubungan luar negeri. Nah, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Nah,
ini yang membuat Kementerian Tenaga Kerja nggak bisa melarang secara langsung. Nah, walaupun tentunya bisa saja, tetapi itu pilihan bahasa menurut saya dari pemerintah ini ya, ini menyangkut ya ini ada lebih kompleks sedikit mengenai internal bagaimana manajemen di dalam negeri, khususnya untuk kementerian itu kan ada alurnya ya. Nah, oleh karena itu dari Kementerian Tenaga itu memberikan semacam rekomendasi untuk instansi yang terkait bahwa ini tidak rekomendasi kami sebagai institusi yang bertanggung jawab terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu pasti ada koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, nanti dalam negeri sendiri bisa memberikan suatu arahan supaya Pemda-Pemda itu yang memperhatikan masukan dari Kementerian Tenaga Kerja. Oke, ini jadi jawaban ini untuk teman-teman karena saya banyak komen-komentar teman-teman yang saya baca tentang tidak direkomendasikan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan mereka pada bilang, terus kenapa pada tidak di 100% dilarang saja, kenapa malah cuma direkomendasikan seperti itu malah tidak dilarang 100%. Nah, ternyata jawabannya barusan tadi kita dengar kalau memang ada jalurnya secara internal yang memang Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa melarang langsung ya. Jadi ada ini pendapat saya, maksudnya ini pendapat kalau tentu ini kan internal pemerintah ya. Kita bukan orang pemerintah, tetapi kita sebagai yang mempelajari dan mengamati, maka kita bisa paham, oh kenapa tidak dilakukan pelarangan langsung. Ya, karena ada kementerian-kementerian yang memang jalur komandonya ada. Jadi Kementerian Tenaga itu tidak punya jalur komando langsung kepada pemerintah daerah. Yang ada adalah ya, itu pun Kementerian Dalam Negeri yang punya kewenangan sebagai pembina, itu juga pembina juga loh. Nah, nanti apakah itu dilarang langsung atau tidak, itu kita belum tahu juga. Tapi begitulah, ini sistem pemerintahan. Ya, jadi ada sistem yang memang harus dijaga sehingga saya kira ada koordinasi lah. Yang penting buat kita bahwa sudah dikasih warning oleh instansi terkait bahwa ini tidak rekomendasi. Jadi bahasanya itu kan nggak mesti dilarang. Kalau misalnya nggak mesti bahasa langsung pun kan bisa kita paham. Gitu kan? Ini bahasa apa? Iya, jadi seperti itu tentang kebijakan baru dari imigrasi ini dan sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silakan boleh tinggalkan komentar, kami akan menjawab pertanyaan Anda yang berkaitan dengan yang barusan kami diskusikan barusan. Dan sedikit saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di komentar. Untuk Mas Angger, apakah satu pabrik hanya bisa mengajukan visa E74 cuma untuk satu orang? Oke, untuk ini visa E74 itu ada ada manualnya. Jadi tidak hanya satu orang, itu dilihat dari beberapa staf atau karyawan tetap orang Korea yang bekerja di pabrik tersebut. Jadi semakin banyak karyawan yang bekerja di sana, maka semakin tinggi juga limitnya untuk pemegang visa E74 yang bisa direkrut di sana. Jadi saya kayaknya harus lihat manualnya juga. Jadi kalau di bawah 5, kalau seingat saya cuma 1 orang ya. Kalau di bawah 5 orang, tapi semakin 10 orang, 20 orang, maka semakin banyak juga untuk visa E74 yang bisa direkrut untuk orang asing. Mungkin saya tambahkan juga. Jadi secara prinsip itu secara umum berlaku juga. Jadi ada rasio antara pekerja asing dan juga pekerja lokal. Kenapa? Karena pemerintah dimanapun mereka punya kepentingan melindungi pasar tenaga kerja lokal. Sama seperti di Indonesia pun. Kalau misalnya suatu perusahaan mengundang katakanlah pekerja asing, maka harus diperhatikan jangan-jangan pekerja asing lebih banyak daripada pekerja lokal, ini kan masalah. Sehingga kita menjadi tempat tumpangan untuk katakanlah pihak asing hanya mencari makan, sementara orang lokal sendiri sudah mencari pekerja, sehingga pasti ada rasio antara misalnya 1:5.
Ya, kalau misalnya orang Koreanya yang dipekerjakan perusahaan 5 orang, maka bisa menambah 1 orang pekerja asing, khususnya untuk E74, gitu kan? Nah, sehingga kalau digabelkan saja, kalau 10 orang dia ada pekerja di pabrik itu, misalnya orang Korea, maka bisa orang asingnya mendapat visa E74 itu 2 orang. Nah, dikalikan aja rasio-rasio seperti ini, sehingga ada keseimbangan. Nah, dengan prinsip itu kita bisa menjelaskan kepada teman-teman ini, coba dicek berapa banyak orang Koreanya yang dipekerjakan orang lokal oleh perusahaan itu. Nah, kalau misalnya semuanya nanti jadi E74, nah bukan itu yang dimaksud oleh pemerintah Korea. Kenapa? Jangan-jangan nanti orang Koreanya mempekerjakan orang asingnya, sehingga orang Koreanya malah kehilangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu selalu ada keseimbangan. Tetapi prinsipnya tidak hanya satu, sepanjang memenuhi persyaratan. Oke, itu untuk Mas Angger untuk jawaban dari kami. Jadi bisa dicek dulu pabriknya kira-kira ada berapa orang yang bekerja di sana. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Mas Robi. Saya habis kontrak 10 tahun, saya pulang tahun kemarin dan bos saya minta saya balik lagi ke Korea. Apakah bisa? Untuk yang habis kontrak 10 tahun kan maka otomatis Mas Robi ini mungkin sudah re-entry dan sudah 2 periode dan sekarang sudah posisinya sudah balik ke Indonesia, lalu pabrik minta supaya balik lagi, ya tidak bisa ya untuk itu. Jadi kalau sudah kembali ke Indonesia sudah 2 periode tidak bisa. Jadi maka disarankan biasanya sebelum pulang ke Indonesia maka yang tadi seperti kami sebutkan diganti ke visa E74 untuk kalau misalnya Masnya pemegang visa E9 maupun E10. Jadi jawaban dari kami mohon maaf sudah tidak bisa ada cara lagi ya untuk supaya bosnya itu bisa merekrut kembali Masnya untuk kembali ke Korea. Tidak bisa dengan visa yang sama. Dengan visa yang E9 sama, betul. Ya. Tapi kalau dengan visa yang lain, Lain kalau ya, bisa ya ya. silakan. Kalau memenuhi persyaratan untuk visa yang lain ya nggak ada larangan. Misalnya mau E7, E71 ya. Nah, oleh karena itu kenapa ada E74 itu dalam rangka sebenarnya menjawab persoalan-persoalan seperti yang dihadapi Mas Robi. Nah, di mana dia sudah 10 tahun, nah pemilik pabrik suka, senang, oh orang ini baik, orang ini rajin, punya kemampuan. Nah, terus bagaimana? Nah, aturannya sudah membatasi. Nah, oleh karena itu dibuatlah E74. Nah, itulah sebenarnya jawaban untuk masalah Mas Robi, E74. Nah, persoalannya udah pulang duluan. Nah, Ya. ya, itu. Oke, gitu ya untuk Mas Robi dari jawaban dari kami. Lalu untuk selanjutnya, apa dari Mas Munir, apakah orang yang sudah pindah dari pabrik bisa mengajukan perubahan visa dari E9 ke E7, E74 ya? Jadi orang yang sudah pernah pindah pabrik tetap bisa mengajukan visa E74, tapi dengan syarat memang sudah memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk visa E74, yaitu untuk syarat poin, syarat poin ya untuk yang paling utama yang dibutuhkan. Jadi tidak masalah meskipun sudah pindah asalkan sudah memenuhi syarat poin bisa untuk mengajukan ke visa E74. Oke, untuk pertanyaannya mungkin itu. Lalu Kapan reentry juga ada pertanyaan. Kapan ya, reentry? mana ini? Niki Sekai. Kapan syarat untuk calling visa yang dulu pernah kerja di Korea, syarat untuk calling visa, mungkin calling visa yang dimaksud ini untuk calling visa apa ya yang Nah, ini mungkin penggunaan istilah yang kadang-kadang ya. Ini kan nggak ada calling visa istilahnya. Calling visa itu begini. Ketika pengajuan visa itu dilakukan oleh pihak majikan yang berada masih di Korea. Jadi bukan diajukan di Indonesia. Kalau kita mau datang ke Korea,
maka secara umum maka kita mengajukan permohonan visa kita kan ke kedutaan Korea yang ada di Indonesia, ya kan? Ya. Nah, jadi yang memproses dan mengeluarkan visa itu adalah adalah pihak keimigrasian Korea atau kedutaan Korea yang ada di Jakarta, kan gitu. Nah, di sana ada officernya yang sudah ada keimigrasian. Sama seperti misalnya negara kita pun, yang mengeluarkan itu adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea. Kalau nggak ada officer imigrasinya, tapi kalau ada officer imigrasinya ya dari imigrasi kita yang ada di sini kan ada atas imigrasinya. Tapi kalau nggak yang mengeluarkan dari bagian konsuler yang di bawah Kementerian Luar Negeri itu menjadi tugas. Nah, sama seperti itu juga. Nah, bagi pemegang visa, bagi pengajuan visa ke Korea itu diurus mestinya di Jakarta. Nah, kalau yang disebut calling visa adalah pengurusannya itu pengajuannya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, ya itu di Korea, sehingga itu sudah di-granted, sudah disetujui di Korea. Kemudian dia hanya memberikan instruksi kepada kedutaan besar Korea yang ada di Jakarta. Jadi yang mengeluarkan itu bukan sebenarnya lagi dari kedutaan besar di Jakarta. Kan dia hanya untuk penerbitannya aja. Kalau dulu kan ada stikernya, pengambilan stikernya itu. Tetapi izinnya sudah di-granted itu sebenarnya sudah dari Korea. Jadi langsung dari pihak keimigrasian sendiri sudah mengeluarkan. Sehingga hanya tinggal pengambilan. Nah, kalau pertanyaan begini, kapan bisa calling visa? Ya jenis visa apa yang diajukan? Pertanyaannya itu. Apakah visanya apa? Gitu. Tapi secara prinsip yang disebut calling visa itu seperti itu. Iya. Jadi yang untuk sebutan istilah calling visa ya. Jadi seperti demikian untuk penjelasannya. Oke, jadi untuk saya sedikit ingin mengundang ini untuk topik kita pada malam hari ini, yaitu tentang sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas wisudanya Pak Tarigan untuk SD-nya yang kemarin ini. Jadi Pak Tarigan ini juga akhir-akhir ini juga bekerja sambil bisa dibilang studi sambil bekerja juga ya di Korea sini. Jadi mungkin bisa sedikit share ke teman-teman mungkin untuk cara studi sambil bekerja ini seperti apa, apakah ada seperti hal-hal yang mungkin bisa untuk di-share ke teman-teman. Ya, terima kasih ya. Nah, ini sharing juga ya sebagai informasi, siapa tahu bagi teman-teman juga yang tertarik. Jadi pada prinsipnya kan sering dipertanyakan, banyak orang datang mau ke Korea ingin belajar dengan harapan nanti bisa bekerja. Apakah setelah lulus atau justru harapannya kalau bisa belajar sambil bekerja. Nah, ini kan model yang umum ya, sehingga seringkali bertanya, wah kalau kuliah di Korea nanti bisa juga sambil part-time. Apakah bisa? Ini kan pertanyaan juga. Ini nanti kita hubungkan dengan masalah bisa. Nah, tetapi juga sebagian besar kalau kita melihat statistiknya, ini kan ada 37.000 warga negara Indonesia yang ada di Korea. Nah, sebagian besar dari teman-teman ini adalah pekerja. Bandingkan saja dengan yang teman-teman mahasiswa yang di sini, itu sekitar 1.500 mungkin 1.500-an ya, saya kurang tahu persis jumlahnya. Jadi sebenarnya komposisi ini antara yang bekerja dan yang studi itu lebih banyak yang bekerja. Nah, jadi pertanyaan ini bisa dijawab di dua arah ya. Pertama, apakah belajar sambil bekerja dan bekerja sambil belajar? Sebenarnya dua-duanya bisa. Nah, jadi bisa. Nah, kalau saya lebih menyarankan lebih baik bekerja di sini sambil belajar. Itu lebih aman. Kenapa? Karena pemerintah Korea nggak ada masalah kalau kita belajar di sini, bekerja di sini, kemudian kita belajar, kan mereka senang. Pertama, kita menjadi mahasiswa, itu kan memberikan pemasukan bagi universitas-universitas yang ada di sini. Karena kita bayar tuition fee. Kan gitu. Sehingga itu pasti disukai, nggak ada masalah secara prakteknya. Nah, memang ada dua macam di sini. Pertama, kalau kita bekerja sambil kuliah,
di universitas di Korea, kan untuk belajar itu ada visanya ya. Visanya harus D2. Nah, maka ketentuan imigrasi secara umum, kalau seseorang mempunyai jenis visa tertentu, melakukan kegiatan yang lain, maka itu wajib pertama melaporkan atau minta izin, ada dua. Ya. Jadi misalnya, orang yang bekerja, kemudian dia melakukan kegiatan yang lain, studi, maka yang diminta itu adalah melaporkan, jadi bukan minta izin. Oh, saya melakukan kegiatan bekerja di sini, tujuan utama saya bekerja, tapi saya juga mau belajar. Maka dilaporkan, sehingga kegiatannya itu di dalam monitor dari pihak imigrasi. Kan tujuannya itu. Nah, sebaliknya kalau dia di sini belajar, nah dia bekerja, maka itu bukan melaporkan, tapi minta izin. Nah, beda kan? Jadi maka secara prinsip lebih enak bekerja sambil belajar daripada sebagai pelajar kemudian bekerja. Kenapa? Karena sifatnya izin. Nah, izin itu berarti ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau melaporkan aja kan nggak perlu persyaratan. Ya kan kita niat baik melaporkan nih saya kegiatan, sebenarnya nggak dilaporkan pun juga nggak masalah. Tapi kalau dilaporkan, pasti mereka senang. Oh, orang ini melakukan kegiatan selain belajar, bekerja dia juga belajar. Bagus. Ya. Nah, tapi kalau orang dia datang ke sini tujuan belajar, kemudian dia bekerja, ini harus dapat izin. Kenapa? Nah, kalau orang nanti motifnya semua ke sini mau belajar, pura-pura mau belajar, atau nggak serius belajar, hanya sebagai modus untuk dapat visa, kemudian dia bekerja, nah itu kan bisa mengambil lapangan kerja untuk orang Korea. Kan gitu. Oleh karena itu harus dapat izin. Nah, oleh karena itu, ada ketentuan bagi teman-teman mahasiswa internasional di sini pasti tahu. Ya, bahwa kalau misalnya dia program S2, program misalnya S3, mereka ada kesempatan untuk bekerja dengan maksimum pekerjaan part-time, misalnya 20 jam per minggu. Ya, dan masih ada kaitannya dengan kampus, dan itu pasti ada dapat izin juga. Jadi ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Tapi secara prinsip, itu memungkinkan dua-duanya. Apakah sebagai pelajar dan bekerja sambil belajar. Nah, dua-duanya itu bisa dilakukan. Tapi saya menyarankan tadi, lebih enak. Nah, bagi teman-teman khususnya yang pekerja S9 dan S10, ini adalah kesempatan yang baik untuk bekerja sambil belajar. Bayangkan saja, ada 3 tahun di sini, ditambah lagi plus, kan menjadi 4 tahun 10 bulan. Nah, re-entry lagi menjadi hampir boleh dikatakan 10 tahun. Nah, dalam periode waktu itu, teman-teman bisa. Di sini ada banyak universitas yang menawarkan degree atau gelar dengan menggunakan sistem online, yaitu Cyber University. Ya, Cyber University di Korea ini sangat populer. Nah, tapi harus dibedakan bahwa Cyber University ini tidak langsung di bawah Kementerian Pendidikan, tapi dia long life education. Jadi dia masih di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi dia bukan dianggap sebagai program universitas yang ini ya, seperti yang tradisional, tapi dia termasuk kategori long life education. Nah, jadi Cyber University ini ada perbedaan dengan universitas yang normal, tetapi sama-sama diakui. Dan kecenderungan sekarang, apalagi dengan masa COVID ini, yang nggak ada bedanya antara universitas yang tradisional sama yang biasa, tradisional, yang reguler ya, saya menyatakan begitu, reguler, koreksi, daripada dengan yang online. Nah, di Korea juga ada universitas terbuka sebenarnya, teman-teman bisa. Nah, itu ada dikombinasi antara tutorial dan juga online. Tapi yang di Korea ini murni 100%. Ya, dia menggunakan online. Nah, di Korea ini tidak ada masalah dengan internet. Jadi kapan saja, di mana saja bisa belajar. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya kalau teman-teman sambil bekerja di sini, ikut aja salah satu universitas online. Belajar bahasa Inggris kah? Atau belajar bahasa Korea? Kalau saya merekomendasikan, ikut aja kelas bahasa Korea. Pulang-pulang kan udah punya gelar. Nah, pulang-pulang ke Indonesia udah punya gelar sarjana bahasa Korea, punya tinggal pengalaman 10 tahun di Korea, saya kira ada kebutuhan. Ada investor-investor banyak sekarang yang perusahaan-perusahaan. Kenapa? Kesulitannya banyak teman-teman ini pulang ke Indonesia, tidak punya, bisa saja bahasa Koreanya,
Tetapi maaf saja kalau kita hanya cukup belajar sehari-hari dengan bahasa formal itu kan jauh sekali. Apalagi di Korea itu bahasa resmi, bukan bahasa resmi, bahasa apa namanya, formal ya. Basis formal. Itu kan ada tingkatannya ya. Ya, ya. Kayak bahasa Korea misalnya, bahasa Jawa aja misalnya. Ngoko sama kromo inggilnya kan beda ya. Nah kalau kita mau ngoko di perusahaan ya nggak laku. Maka pasti kita di level yang hanya ngoko-ngoko aja. Nggak mungkin masuk ke manajemen kalau bahasanya bahasa ngoko atau bahasa Bambang. Oleh karena itu, belajar di universitas, di Cyber University, yang mana aja. Saya tidak menyebutkan salah satu. Dan ikut. Nah, dalam kasus saya itu berbeda. Saya bukan di Cyber University. Saya melakukan yang konvensional. Dan itu karena jenis pekerjaan yang saya lakukan itu memungkinkan. Ya, buat teman-teman yang misalnya bekerja dengan S9 dan S10 tentu akan kesulitan untuk mengikuti program pendidikan yang sifatnya konvensional, ya harus datang ke kampus. Nah, saya selama hampir 2 tahun itu setiap minggu bolak-balik Suwon dan Pohang, 281 km. Baliknya lagi 280, udah berapa itu? Hampir 500-an kilometer. Itu dalam setiap minggu. Jadi saya menginap di sana satu malam, nah, kemudian balik lagi. Itu selama 2 tahun. Tentu biaya juga. Nah ini mempertimbangkan. Tentu tidak semua kasus bisa. Tapi kita bicara konteks tadi mengenai bisa bekerja atau tidak, sangat memungkinkan. Ya. Nah ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih atas sharingnya Pak Tarikan. Wah, salut banget untuk Pak Tarikan. Udah 2 tahun pulang bercerita itu. Jadi bolak-balik ya, bolak-balik Pohang. Wah, bukan hal yang mudah tentunya bisa sampai seperti itu. Jadi teman-teman mungkin kalau ada yang ingin mengikuti jejak Pak Tarikan, silakan. Atau mungkin juga untuk teman, mungkin dari pelajar yang mungkin sekarang arbeitan ya, atau mungkin bekerja sampingan juga. Menurut dari pengalaman dari saya juga dan juga teman-teman sesama pelajar, untuk pelajar sendiri itu pun kalau misalnya nanti sudah lulusan di sini, lalu ingin bekerja di Korea itu merupakan menjadi nilai plus ya untuk pelajar itu sendiri. Kalau misalkan sudah lulus dan mempunyai sedikit pengalaman kerja di sini, bahkan akan menjadi nilai plus kalau misalnya ingin bekerja di sini untuk pelajar pun yang sudah lulus. Jadi saya untuk pelajar pun jadi kalau misalkan ada pingin kalau sudah lulus bekerja di sini, saya sarankan silakan juga karena gampang untuk persyaratannya untuk bekerja di sini kalau sudah lulusan dari Universitas Korea, dan apalagi kalau sudah mempelajari bahasanya juga, karena bahasa itu juga yang paling penting untuk bisa bekerja di sini. Nah, mungkin saya mau sharing pengalaman juga ya, betapa sebenarnya kesempatan banyak buat teman-teman, khususnya nanti seperti yang tadi Mas bertanya. Saya udah 10 tahun di Korea, tapi majikan saya mau mengajak saya kembali ke sini. Ya. Nah, sebenarnya di Indonesia pun ada banyak peluang kerja, khususnya di perusahaan-perusahaan Korea. Mereka akan melihat, pertama, teman-teman yang sudah pernah tinggal di Korea itu punya kelebihan. Pertama, sudah paham mengenai budaya Korea. Nah, ini menjadi nilai plus. Kemudian kalau kita punya bahasa, maka kemungkinan jenjang karirnya, apalagi bisa bergaul di antara manajemennya. Kesulitan kenapa misalnya banyak pekerja-pekerja kita tidak bisa naik ke level, karena bayangkan aja biasanya yang top manajemennya dan middle manajemennya itu dipegang sama orang Korea di perusahaan-perusahaan Korea. Kenapa? Karena komunikasinya kita tidak bisa engage di dalam. Kecuali kita punya keahlian khusus tertentu yang memang mengharuskan mereka harus mengundang kita masuk di manajemennya. Kalau enggak, maaf kata, pasti kita di-exclude. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk? Harus punya keunggulan tersendiri, dan teman-teman yang sudah bekerja di sini, apakah S9 atau S10, itu sudah punya modal yang sangat besar. Nah, bagaimana bisa masuk ke level yang formal itu? Kita harus punya dokumen formal, walaupun kemampuan bahasa Koreanya hebat, tapi nggak ada yang membuktikan.
ya, kepentok dengan sertifikat. Nah, kadang-kadang sertifikat itu penting ya, walaupun memang isinya penting, tetapi kadang-kadang untuk entry masuknya nggak nggak diundang karena udah kalah dulu di lapangan. Oleh karena itu sangat perlu mengikuti program-program yang formal selama 10 tahun pasti bisa. Yang slow-slow aja ambil misalnya 3 mata kuliah per semester. Nah, mungkin 6 tahun, 7 tahun dulu dan pulang udah. Ada banyak yang sudah menjadi contoh. Jadi bukan sesuatu hal yang Tidak aneh mungkin ya. atau yang tidak mungkin dan sulit. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, yang jarak 500 km, 300 km bolak-balik aja bisa dilakukan. Kalau mau, sambil Iya. masih tetap kita bekerja tanpa harus kehilangan. Oke, seperti itu. Jadi sebelum sekali lagi tidak terasa, sebelum saya menutup perbincangan kita dalam malam ini, Oh, udah habis? saya masih tinggal 10 menitan lagi untuk acara kita hari ini. Sebelum itu mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman lagi yang sekarang sudah lumayan banyak. Dari Mas Adi, dalam pengajuan visa I-74 setelah terpenuhi semua poin, apakah ada tes lagi untuk persyaratannya? Jadi kalau sudah semua terpenuhi poin, tidak ada tes ya untuk ininya. Jadi kalau sudah diterima visa I-74-nya, Anda memenuhi seleksi dan terpilih, maka tidak ada tes. Lalu dari Mas Ahmad, mau tanya apakah TJGM bisa diambil sebelum kontrak selesai? Sebelum kontrak selesai, TJGM tidak bisa diambil. Jadi kalau kontraknya sudah selesai, sudah dinyatakan selesai kontrak, baru bisa diambil ya, karena uang pesangon ini memang sistemnya untuk pekerja yang sudah berhenti bekerja. Dan banyak juga menurut pengalaman saya yang bilang kalau teman-teman ini si bosnya bilang kalau TJGM mereka minta TJGM waktu sudah berhenti kerja, tapi si bosnya bilang, si majikan bilang, saya sudah kasih TJGM kamu, saya masukkan jadi satu di gajinya. Nah, itu menurut saya pernah ada kasus seperti itu, jadi itu bisa dibilang tidak bisa dibilang ini ya untuk TJGM ya, selama si pekerja itu belum selesai kontrak kerja. Jadi TJGM hanya bisa didapat setelah kontrak kerjanya selesai. Itu untuk Mas Ahmad. Lalu dari Mas Putra Maya, untuk pemegang visa E9 yang sudah perpanjang otomatis 50 hari dan mau bekerja musiman, apa bisa langsung mengajukan ke Nutungbu atau harus ada syarat atau alasan susah pulang ke negara atau gimana? Oke, ini seperti yang di awal kami sebutkan, kalau perpanjang otomatis 50 hari dengan penundaan kepulangan ini berbeda ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi untuk pekerja musiman ini khusus untuk yang sudah mendapatkan konfirmasi dari imigrasi tentang penundaan kepulangannya. Jadi untuk teman-teman yang tidak mengajukan penundaan kepulangan tapi hanya mendapatkan perpanjangan otomatis 50 hari, maka itu tidak bisa dianggap sebagai penundaan kepulangan seperti yang syarat yang diperlukan untuk bekerja musiman. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Edi Chen, kalau visa E9 masa tinggal kerjanya selama 4 tahun 10 bulan, 2 kali. Nah, kalau visa E74, apakah ada batas masa izin atau masa izin tinggal atau kerjanya? Nah, ini juga salah satu kelebihan dari visa E74 ya, kalau teman-teman sudah pindah ke visa E74, maka salah satu kelebihannya adalah Anda bisa bekerja di Korea atau masa tinggal kerjanya selama kontrak kerja itu sendiri masih terus berlangsung, karena visa E74 itu merupakan visa based on ini perusahaan ya, based on kontrak
kontrak base dari perusahaan. Jadi selama kontrak kerjanya berjalan terus, selama mungkin ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun masih bisa terus menetap dengan visa E74 itu. Dan mungkin salah satu kelebihan lainnya yang ingin saya sampaikan adalah kalau misalkan mungkin pemegang visanya mempunyai keluarga, istri, suami, ataupun anak, dan ingin mengundang mereka ke Korea untuk tinggal bersama, itu memungkinkan dengan visa E74. Dan untuk kedepannya, kalau misalkan ingin dirubah lagi ke visa yang lebih tinggi tahapannya, mungkin ke visa F2, maka pemegang visa tersebut akan mendapatkan kebebasan yang lebih ya untuk tinggal di sekolah ini, mungkin bisa buka usaha sendiri ataupun mau buka usaha atau yang lain akan mendapat kebebasan yang lebih untuk visa F2 ini. Lalu dari ini sampai dulu saya visa E9, terus pas pulang ada kesalahan data dari HRD Korea. Saya dinyatakan ilegal 1 bulan karena data dari HRD hitungannya 4 tahun 9 bulan. Kemudian sudah dibenarkan lagi oleh HRD cabang Jakarta setelah saya pulang. Apakah secara otomatis data di imigrasi juga clear? Untuk ini mungkin Masnya atau ini bisa inbox ke kami ya untuk menjelaskan kepada kami lebih spesifiknya lagi, karena kami akan mengecek terlebih dahulu apakah memang betul kalau sudah clear atau enggaknya. Kami bisa mengeceknya dulu. Bisa inbox ke Dan juga Facebook dari kami. yang menyatakan dia illegal ini kapan? Iya, yang dinyatakan. Karena kan jelas di dalam alien card-nya ya. Nah, sekarang bukan pakai nama alien card, tapi kartu identitasnya itu kan ditertulis di situ masa tinggalnya kan ya. Betul. Jadi di dalam kartu identitas kita sebagai orang asing itu kan ditentukan itu ada masa tinggal kita. Nah, sehingga di sini kalau ada kekeliruan, jadi mestinya dari pihak imigrasi kan merujukannya itu kepada izin tinggal yang dikeluarkan oleh imigrasi. Kalau berkaitan dengan ilegal atau tidak ilegal, atau ini bahasanya di sini, atau overstay ya, di sini itu kan merujuk kepada izin tinggal. Nah, sehingga rujukan untuk apakah dia overstay atau tidak, ya, itu sesuai dengan waktu yang diberikan oleh pihak imigrasi. Tapi secara lebih spesifik, ini pertanyaan seperti apa, nanti lebih baik inbox ke kita. Supaya kita paham apa. Oke. Pertanyaan dari... Ini ada pertanyaan itu yang mau CC Jung. Iya, CC Jung. Saya pernah di Korea 8 tahun, punya sertifikat topik 5, tapi sekarang hanya punya visa multiple. Ingin ke Korea lagi untuk kerja, apa hanya bisa melalui program G2G atau P2P saja? Program G2G katanya tahun kemarin aja belum ada pengalian, jadi saya bingung harus melalui apa. Sedangkan P2P saya juga baru pulang dari Korea 1 tahun, sekarang hanya freelancer. Cara lain untuk bekerja di Korea. Nah, cara lain untuk bekerja di Korea. Mungkin dari Pak tadi kan bisa dari menjawab. Jadi ada banyak cara untuk bekerja di Korea seperti yang disampaikan di awal. Ada banyak jenis visa. Nah, program G2G yang kita kenal dengan program dengan visa E9 itu hanya salah satu. Itu program pemerintah ke pemerintah. Sementara ada banyak jenis pekerjaan yang lain. Ya, jadi yang dimaksud di sini apakah P2P? Nah, itu yang kita lebih kenal dengan visa S10 karena melibatkan pihak agency, ya, pihak recruitment company, dan dia punya managing agency di sini, sehingga E9 dan S10 ini kelihatannya seperti itu ya. Tapi ada berbagai macam jenis visa ya. Ada yang mau jadi dosen di sini ya, pakai E1 ya.
satu. Nah, kemudian ada jadi peneliti di sini E2. Ya, ada yang mau mengajar bahasa Inggris di sini, mengajar bahasa, ya. Ada E3, apa ya, ada beberapa. Mungkin kebalik tadi, tetapi ada kategori. Ada yang mau bekerja sebagai entertainer di sini, ada E6. E6. Ya. Ya. Ada yang mau misalnya, bukan, itu E6 itu bukan. Ada yang mau menjadi misalnya pekerja keagamaan di sini, ya, mau bekerja di masjid, mau bekerja di gereja-gereja, bekerja dengan lembaga ibadah, ada jenis pekerjaan. Nah, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang disebut dengan visa E7. Itu ada 28 bahkan 32 jenis pekerjaan yang mana sesuai dengan kualifikasi yang namanya special designated job atau orang-orang profesional yang mempunyai keahlian khusus. Nah, oleh karena itu misalnya seperti Mbak Cece, dia punya topik 5, wahnya luar biasa. Dia bisa bekerja sebagai penerjemah kan? Atau sebagai misalnya jenis pekerjaan yang lain yang memang punya kelebihan tersendiri yang orang Korea itu belum tentu bisa dan dibutuhkan di sini. Tergantung siapa yang mau merekrut. Katakanlah perusahaan tertentu, walaupun misalnya, tapi memang mensyaratkan biasanya minimal S1. Ya, ada gelar sarjana S1, kemudian ditambah dengan pengalaman. Kalau dia S1, pengalamannya 5 tahun untuk bidang tertentu. Misalnya sebagai penerjemah, ya, kan kemungkinan ini freelancer ya. Maka itu bisa mendapatkan visa E71. Jadi dia special job. Ya, tidak mesti harus bekerja di pabrik. Pabrik itu ya kan di pabrik dan beberapa sektor yang lain itu kan E9. Tapi yang lain banyak. Oleh karena itu silakan aja mencari pekerjaan ke perusahaan-perusahaan di sini ya dengan memberikan lampiran bahwa punya pengalaman kerja terkait dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu dan memang sekurang-kurangnya itu minimal S1. Nah, disinilah yang saya sampaikan tadi, perlu teman-teman yang bekerja di sini E9 itu kalau ikut misalnya Cyber University atau universitas terbuka. Nah, gelarnya itu akan sangat membantu untuk sebagai entry point. Kenapa? Karena itu persyaratan administrasi. Dari pihak imigrasi, dia ini siapa? Ya memang dia lancar, dia bahasanya, tetapi mereka mensyaratkan minimal S1. Nah, kalau dia punya S2 lebih baik. Oleh karena itu Mbak Cici misalnya seperti ini, silakan aja cari perusahaan di sini yang akan merekrut, kemudian deal, nanti mereka akan bisa mengajukan. Nanti memang melihat persyaratan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan berbekal pengalaman, ada kemungkinan mengajukan E71. Nah, dengan jenis itu bisa tinggal lama-lama bawa keluarga dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah sekian waktu bisa menjadi F2 dan bahkan menjadi F5 permanent resident. Karena apa? Kemampuan bahasa Koreanya itu topik 5 itu sudah sangat berharga. Jadi ada kemungkinan. Jadi jangan pikir hanya program G2G, jangan pikir hanya P2P, tetapi cari sendiri job di sini yang bisa menawarkan dibutuhkan. Betul. Itu mungkin bisa menjawab. Iya, itu jawaban dari kami untuk Mbak Cece ya. Jadi silakan dicek kalau misalkan mungkin untuk bekerja di sini, mungkin bisa cari-cari job juga di sini yang mungkin membutuhkan yang sesuai dengan bidang dari Mbak Cece sendiri. Oke, itu mungkin merupakan sebagai penutup juga untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang mohon maaf yang belum sempat bisa kami jawab, kami akan menjawab pertanyaan Anda melalui komentar nanti setelah program ini selesai. Lalu sebelum saya tutup juga, saya ingin sedikit mengenalkan tentang baru-baru ini dari Pak Tarika sendiri yang sudah membuka channel YouTube, yaitu namanya Advokat Indonesia di Korea. Kalian bisa cek di Facebook page kami sudah mempost di sana. Kalian bisa subscribe, lalu ya dicek. Mungkin sekali lagi mungkin buat teman-teman yang baru lihat ini, mungkin sedikit dari Pak Tarika sendiri selaku pelakunya ini memperkenalkan sedikit. Pelaku ini bahasa istilahnya pelaku kok dikira dari karena orang hukum mungkin pelaku dikira kejahatan kali ya. Maksud saya ini ya. Ya yang mengerjakan gitu ya. Nah, jadi memang teman-teman kebetulan ini sangat terbatas, jadi memang program live Facebook di Kemsong ini hanya 2 minggu sekali, dan kita hanya membatasi 1 jam. Tetapi tidak berarti bahwa kami tidak merespon pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Memang kalau
ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanti kami respon di chat langsung. Tetapi karena ini ada keterbatasan, nah saya juga membuat channel Advokat Indonesia di Korea. Nah, saya akan berusaha setiap minggu akan mengupload beberapa informasi-informasi yang bisa diputar ulang ya berkali-kali terkait isu-isu yang memang lagi dibutuhkan menurut pendapat kami. Tetapi bisa juga memberikan saran. Oh, kami ingin ini dibahas mengenai topik ini. Nanti akan kami coba buatkan. Tapi tentu kami tidak bisa menjanjikan segera sesuai dengan apa. Karena ini juga diisi dari sisi waktu luang ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita membahas kemarin visa E8. Ya, itu kita membicarakan. Kemudian visa J1. Nah, sebenarnya nanti akan kami munculkan mengenai bekerja. Nah, mungkin saya bisa berbagi pengalaman karena saya mengalami sendiri mengenai visa D2 bekerja, bukan belajar sambil bekerja, atau visa lain yang di sini katakanlah bekerja sambil belajar. Nah, seperti apa triknya itu juga bisa. Kemudian juga nanti ada informasi-informasi. Nah, itu yang lebih sifatnya informasi, tetapi channel pribadi yang lain pun saya juga akan menginformasikan mengenai hal-hal di Korea, nanti juga bisa diikuti. Oleh karena itu ada beberapa jalur, dan juga tentunya jangan lupa bahwa yang utama di sini dari Facebook Kemsong, itu informasi-informasi terkait hukum akan kami upload. Ya. Itu tadi yang mungkin Randy maksudkan ya. Dan kita akan bertemu lagi 2 minggu mendatang. Jadi tetap silakan teman-teman mengusulkan juga topik ke Mas Randy, ingin dibicarakan mengenai masalah topik ini gitu, kami akan carikan informasi sehingga informasi yang kami sampaikan itu bisa sedapat mungkin dipertanggungjawabkan. Nantinya kami memberikan informasi yang kredibel, ya teman-teman juga bisa rely on, tetapi dengan catatan seperti yang di awal disampaikan bahwa ini sifatnya informasi bukan sebagai legal advice. Ya. Oke, mungkin seperti itu dulu penutup dari kami. Jadi jangan lupa terus ikuti di Facebook page kami, Facebook Gemsong, dan juga jangan lupa untuk subscribe di channel Advokat Indonesia di Korea. Kami akan kembali lagi 2 minggu kemudian dengan mungkin topik yang berbeda. Jadi mohon sekali lagi kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan usul tentang topik yang ingin didiskusikan oleh kami, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman dan juga Pak Tarigan. Sampai ketemu terima kasih lagi. Randy yang menjadi hostnya. Sampai ketemu lagi ya. di 2 minggu kemudian. Okay. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam ya.